Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Rangers, kenalin aku Adi dan aku Naomi, Duta Genre Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Apa kabar nih teman-teman semua? Sehat, cerdas, ceria dong ya pastinya. Ya by the way, kamu pernah dengar gak sih larangan atau anjuran yang berkembang di masyarakat seputar kesehatan remaja? Apa tuh Kang? Seperti misalnya katanya hanya pria saja yang mengalami mimpi basah. Oh iya Kang, atau juga gak boleh tuh keramas saat menstruasi karena katanya bakal bikin darah beku. Dan juga masih banyak informasi-informasi lainnya yang masih simpang siur nih kebenarannya seputar kesehatan remaja. Bener gak ya gitu? Teman-teman don't worry, be happy. Karena kita nih, aku sama Kang Adi bakal bahas mengenai fakta-fakta tentang kesehatan remaja. Penasaran kan? Yuk simak video ini. Kang, bener gak sih kalau misalkan nih lagi mimpi basah itu? Mimpi basah tuh hanya dialami oleh laki-laki aja gak sih? Jadi kaum wanita tuh gak mengalami yang namanya mimpi basah. Itu mitos atau fakta, Kang? Itu mitos guys. Jadi pada tahun 1953, seorang peneliti yang cukup tersohor namanya, beliau bernama Alfred Kinsey PhD, menemukan fakta bahwa 40% dari 5.628 wanita yang pernah diwawancarainya pernah sekali mengalami mimpi basah sebelum usia 45 tahun. Terus ada lagi nih Teh Naomi. Gimana Kang? Penelitian lain dari Journal of Sex Research menunjukkan bahwa 80% wanita pernah mengalami mimpi basah sebelum usia 21 tahun. Nih, pada wanita, mimpi basah biasanya ditandai dengan keluarnya cairan vagina. Kenapa bisa terjadi? Kenapa tuh Kang? Jadi, pada saat kita tidur, peredaran darah dalam tubuh bagian kemaluan itu lebih deras secara berkala. Ini yang menyebabkan ereksi pada penis dan lubrikasi pada vagina. Keduanya adalah tahapan awal rangsangan yang berujung orgasme. Kayak gitu Teh Naomi. Jadi gitu ya Kang. Jadi tuh nggak para kaum laki-laki aja ya yang mengalaminya. Berarti Betul wanita banget. juga bisa mengalami yang namanya mimpi basah. Betul. Gitu ya Kang. Terus nih Kang, kalau misalkan lagi mimpi basah ya, kan tuh spermanya itu bener nggak sih berkurang? Ada anggapan yang kayak gitu, itu mitos atau fakta? Aku jelasin ya. Boleh tuh Kang, gimana? Jadi gini nih, pada seorang laki-laki yang memasuki masa pubertas, maka hormon testosteronnya mulai berfungsi dan testis akan memproduksi sperma terus-menerus hingga seumur hidup. Keluarnya air mani yang mengandung sperma ini disebut ejakulasi. Ejakulasi tanpa rangsangan disebut mimpi basah. Terus apa sih hubungannya mimpi basah sama jumlah sperma? Apa Kang tuh? Jadi gini, mimpi basah membantu sperma untuk mengeluarkan sperma yang lebih tua dan membantu memproduksi sperma yang sehat dan yang baru di dalam tubuh. Dan ini normal terjadi pada laki-laki yang memasuki masa pubertas. Jadi, mimpi basah bisa menurunkan jumlah sperma dalam tubuh. Itu mitos guys. Oh, mitos ya Kang. Jadi nanti tuh setelah sperma keluar tuh akan digantikan dengan sperma yang baru ya. Betul banget. Ya Teh Naomi, Kenapa Kang? kan pada laki-laki saat pubertas itu ditandai dengan mimpi basah. Sedangkan perempuan itu ditandai dengan menstruasi. Bener gak sih kalau saat menstruasi itu gak boleh keramas? Nah, betul banget. Ini nih Kang, yang jadi pertanyaan banyak para kaum wanita di luar sana gitu. Duh, rambut aku lepek nih, tapi lagi haid, kira-kira keramas gak ya? Karena nih Kang, katanya kalau misalkan kita keramas pada saat menstruasi itu dapat menyebabkan darah beku. Jadi guys, sebetulnya nih ya, faktanya itu adalah justru dengan kamu berkeramas itu dapat membantu relaksasi pada tubuh kalian. Dan juga dengan kalian berkeramas tuh dapat meringankan sakit kepala gitu yang mungkin kalian alami pada saat menstruasi. Justru ya Kang, malah ya dengan kita nggak berkeramas nih berhari-hari, itu tuh malah bakal menyebabkan banyak penyakit. Mulai dari rambut tuh mulai ketombean ya, terus berminyak dan nantinya juga bakal ada bau-bau yang kurang sedap gitu Kang. Jadi nih teman-teman ya, penting banget menjaga kesehatan dan kebersihan dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya. Terus PHBS ini, PHBS tuh penting banget ya diterapkan, baik kalian sedang dalam masa menstruasi maupun tidak saat menstruasi gitu Kak. Setuju banget tuh, jadi PHBS itu baik dilakukan saat menstruasi ataupun tidak. Nah betul banget. Jadi teman-teman nih kalau misalkan ada yang nanya lagi kebenaran dari mitos atau fakta gitu ya berkeramas saat menstruasi, jawabannya mitos.
Oh gitu ya. Terus ada lagi nih Teh Naomi, katanya kalau saat menstruasi itu gak boleh minum air es. Itu mitos atau fakta sih? Gak boleh minum air es saat menstruasi karena katanya nih Kang bakal menyebabkan darah beku, kemudian darah tersumbat dan juga darah menggumpal gitu dan akhirnya menjadi kista. Nih Kang ya, kita bahas nih barang-barang di sini. Jadi sebetulnya teman-teman perlu kalian ketahui ya bahwa saluran pencernaan dan saluran reproduksi itu berbeda. Dari letak anatominya juga udah berbeda. Terus nih ya Kang, air es yang tadi kita minum itu hanya sampai ke tenggorokan dan selanjutnya disalurkan ke saluran pencernaan dan nantinya suhu air itu akan menyesuaikan Kang. Jadi gitu Kang, jadi proses metabolisme itu berbeda. Apa yang kita konsumsi nantinya itu akan diolah oleh saluran pencernaan. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya Kang. Jadi suhu air es yang dingin itu bakalan disesuaikan lagi ya. Betul pada banget. saat masuk ke tenggorokan. Betul. Terus ada lagi nih anggapan katanya Kenapa? kalau saat menstruasi itu boleh berolahraga ya? Nah, jadi sebetulnya berolahraga itu tetap dianjurkan dan tidak menjadi pantangan nih bagi para wanita yang sedang mengalami masa menstruasi gitu. Justru nih ya Kang, kalau misalkan kita tinjau nih ya secara medis, dengan kita berolahraga tuh justru bisa meningkatkan mood, terus bisa meningkatkan kebugaran tubuh gitu selama masa menstruasi tersebut. Jadi berolahraga itu dianjurkan ya, karena dapat melepas stres secara natural gitu Kang. Jadi kalau misalkan para wanita nih stresnya berkurang, nanti rasa sakit atau yang sering biasa kram gitu ya saat menstruasi itu dapat dihindari gitu. Terus juga nih, kalau misalkan dengan kita berolahraga ya, dapat meringankan atau memperlancar sistem peredaran darah Kang. Terus gimana nih kalau misalkan peredaran darahnya nggak lancar? Itu tuh bakal menyebabkan kram yang tadi kita bahas Kang, seperti itu. Betul banget tuh. Jadi kalau saat menstruasi itu gak boleh dirasakan ya kalau kata Sundanya. Bener, leres pisan eta Kang Adi. Gimana guys? Jadi gak semua informasi itu fakta. Bisa jadi itu mitos doang loh. Betul banget. Nah, biar nih informasi ini tuh nggak sampai hanya di kamu aja ya. Jangan lupa dan wajib banget pokoknya kalian share video ini sebanyak-banyaknya ya. Ke siapa Teh Naomi? Yang jelas ke siapa aja dong biar semua orang tahu yang mana mitos dan yang mana fakta. Salam genre.